Hai, ini video kali ini kita akan buat agak panjang daripada biasanya, tapi video ini diperuntukkan bagi teman-teman yang menderita diabetes yang sampai saat ini susah sekali untuk mengendalikan gula darahnya. Nah, ada beberapa orang yang menjadi pasien dokter itu mengalami kesulitan mengendalikan gula darahnya. Walaupun pasiennya sudah melakukan diet yang hebat, tetap saja gula darahnya sulit dikontrol. Kemudian obat-obatnya juga sudah maksimal, tapi sulit juga mengendalikan gula darahnya. Nah, kali ini video ini untuk membimbing rekan-rekan diabetes untuk bisa mengendalikan gula darahnya dan untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang bisa membuat gula darah kita susah terkontrol. Nah, rekan-rekan yang memiliki diabetes penting sekali untuk mengendalikan gula darah agar komplikasi daripada diabetes itu tidak terjadi. Karena rekan-rekan yang biasanya menderita diabetes, jika gula darahnya tinggi, walau karena tidak ada keluhan, itu biasanya agak sedikit cuek ya terhadap kondisi gula darahnya. Tetapi bagi rekan-rekan yang sudah memiliki komplikasi biasanya lebih agresif untuk melakukan pengobatan. Tapi sebenarnya pengobatan itu dilakukan jauh sebelum terjadinya komplikasi sehingga pencegahannya bisa dilakukan sejak awal. Nah, diabetes tidak bisa disembuhkan. Memang ya, diabetes tidak bisa disembuhkan, tapi pasien diabetes itu sebenarnya bisa beraktivitas normal dan hidup sehat layaknya orang tidak menderita diabetes. Kunci hidup sehat dan normal untuk mengatasi diabetes adalah dengan mengontrol gula darah agar dalam batas range yang normal. Meskipun ada aturan dan pantangan diabetes yang perlu ditaati, beberapa tips untuk menjaga gula darah kita tetap normal akan kita bahas di dalam video ini. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Sebagian menganggap bahwa kadar gula darah itu karena kita makan yang manis. Padahal gula darah kita naik itu bukan karena kita makan yang manis, tetapi karena organ kita yang disebut pankreas itu mulai mengalami penurunan fungsinya di dalam memproduksi insulin. Nah, insulin inilah yang sebenarnya sebagai pengantar gula darah dari gula darah yang kita makan, dari makanan yang kita makan menjadi gula darah, itu diantarkan dengan perantaraan insulin ke seluruh sel tubuh kita, sehingga kadar gula darah kita menjadi normal. Tetapi pada pasien diabetes karena terjadi penurunan daripada produksi insulin sehingga mengakibatkan makanan yang kita makan itu tidak segera dikirim ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Makanya gula darahnya condong terjadi peningkatan. Terlepas apapun ya jenis diabetes yang kita alami, memang kan ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, ada gestasional, tapi terlepas dari itu semua, mengkonsumsi obat diabetes ataupun tidak, mengontrol kadar gula darah dengan pola hidup sehat tetap harus dijalani. Maksudnya adalah rekan-rekan yang menggunakan obat diabetes ataupun tidak menggunakan obat diabetes, capaian gula darah yang baik itu tetap harus dilakukan. Karena ada rekan-rekan yang mengendalikan gula darah dengan olahraga, dengan makanan yang rendah kalori. Yang penting target daripada gula darahnya bisa tercapai. Mengendalikan gula darah yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, pertama biasanya orang dengan memperhatikan asupan makanan, mengatur pola makan dan istirahat, berolahraga, serta mengkonsumsi suplemen untuk sumber vitamin tambahan.
Nah, tip gaya hidup yang sehat untuk penderita diabetes agar bisa terkendali gula darahnya adalah pertama, konsumsi makanan yang tepat ya. Diabetes itu harus benar-benar patuh pada pola makan yang dijalani karena asupan makanan sangat mempengaruhi daripada kadar gula darah secara langsung. Kita menghindari makanan dengan indeks glikemik tinggi. Maksudnya sini adalah makanan yang kalau kita konsumsi kenaikan gula darahnya cepat. Nah, indeks glikemik ini mungkin dibagi atas 3 golongan ya. Dengan indeks glikemik rendah, sedang, dan berat. Yang tergolong tinggi itu adalah gula pasir, nasi putih. Yang tergolong sedang misalnya adalah jagung ya. Yang tergolong rendah itu misalnya kurma ya. Kurma itu tergolong rendah yang dokter tahu. Nah, yang tergolong tinggi itu kalau bisa jumlahnya dikurangi. Kemudian makanan dengan tinggi lemak dan kalori itu juga harusnya dihindari ya. Jadi rekan-rekan yang mau mengetahui indeks glikemik makanan itu mungkin bisa buka di Google daftar makanan dengan indeks glikemik tinggi mana, sedang mana, dan rendah mana. Yang kita perlu perbanyak itu adalah yang indeks glikemiknya rendah. Serta membatasi sumber karbohidrat sederhana. Nah, yang dimaksud dengan karbohidrat sederhana ini adalah seperti misalnya nasi gitu ya. Kemudian madu, kemudian gula merah itu termasuk karbohidrat sederhana. Artinya karbohidrat ini akan diolah oleh tubuh kita untuk langsung menjadi gula darah. Dan makanan ini harusnya dikurangi kan kita memilih makanan sumber karbohidrat yang lebih kompleks. Jauhi makanan dan minuman olahan terutama yang pengolahannya instan. Misalnya makanan cepat saji. Mungkin rekan-rekan sudah tahu yang mana tergolong makanan cepat saji. Pantangan makanan diabetes ini biasanya sih tinggi gula sehingga harus dikurangi demi mencegah peningkatan daripada gula darahnya. Penerapan pola makan teratur dengan gizi seimbang itu merupakan kunci sukses di dalam mengendalikan gula darah. Bukan berarti kita tidak boleh makan karbohidrat. Kita tetap harus mengkonsumsi karbohidrat sekalipun makanan ini menghasilkan gula. Karena apa? Karena tubuh kita tetap membutuhkan gula sebagai sumber energi. Tapi pilihlah karbohidrat yang aman untuk diabetes, yaitu karbohidrat kompleks, karena lebih lama untuk dipecah menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah kita menjadi lebih stabil. Berhenti makan karbohidrat sama sekali, itu bukan merupakan keputusan yang bijak ya. Karena apa? Karena kita, baik diabetes maupun non-diabetes, itu tetap membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi. Bagi pasien diabetes, pentingnya makan secara teratur. Melewati jadwal makan yang terlalu lama, yang kita mengharapkan kalau kita tidak makan gula darah kita turun, itu adalah hal yang salah karena gula darah kita akan turun, kemudian akan terjadi lonjakan gula darah yang cepat. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah mengontrol porsi makan. Tidak hanya mengkonsumsi makanan yang tepat untuk diabetes, tetapi mengontrol porsinya juga penting untuk mengatur kadar gula darah kita. Jadi porsinya juga diatur, bukan cuma indeks glikemiknya, bukan cuma karbohidrat sederhana atau kompleks, tetapi porsinya juga harus diatur. Berikut ini ya, caranya kita mengatur adalah perhatikan ukuran dan berat makanan. Kemudian makanlah dalam porsi kecil, sering lebih bagus daripada porsi besar dalam jumlah banyak tapi satu kali. Hindari makanan di restoran yang berkonsep sekali makan. Kemudian
Sering kita memakan makanan dalam kemasan, tolong baca komposisinya, berapa kandungan kalorinya, kandungan vitaminnya, itu juga harus menjadi perhatian bagi penderita diabetes. Makan secara perlahan-lahan sehingga makanan itu bisa dicerna dengan baik oleh tubuh. Tip menjaga gula darah tetap normal melalui makanan ini tidak hanya berlaku pada pasien diabetes dengan berat badan berlebih saja, tapi semua pasien diabetes ataupun pradiabetik yang dengan berat badan normal juga sebaiknya mengatur porsi makannya supaya untuk mencegah jangan terjadi obesitas. Ketiga adalah aktif bergerak dan berolahraga secara teratur. Salah satu cara untuk mengontrol gula darah kita adalah dengan rutin berolahraga, tetapi tetap ada kriteria di mana pasien diabetes boleh berolahraga. Olahraga dapat membantu sel-sel otot kita mengambil lebih banyak glukosa atau gula darah dan mengubahnya menjadi energi sehingga mampu menurunkan gula darah. Apabila dilakukan secara rutin dalam jangka panjang, tentulah olahraga dapat membuat sel-sel tubuh kita lebih responsif terhadap hormon insulin, sehingga lebih mencegah terjadinya resistensi insulin. Maksud di sini resistensi insulin adalah penyebab daripada diabetes tipe 2. Target olahraga yang tepat untuk diabetes setidaknya 150 menit dalam seminggu. Pastikan melakukannya secara teratur, hindari untuk tidak berolahraga lebih dari 2 hari berturut-turut. Bagi yang minum obat yang berisiko terhadap kejadian gula darah rendah, pastikanlah kita melakukan dengan mengecek gula darah lebih dulu. Idealnya olahraga bisa dilakukan jika gula darah kita berada di antara 100 sampai 250 mg per dl. Jika gula darah kita di bawah 100 atau rendah, sebaiknya mengkonsumsi cemilan yang mengandung 15 sampai 30 gram karbohidrat terlebih dahulu. Misalnya minum jus buah, makan buah-buahan, makan biskuit. Dan sebaiknya jika kita mendapatkan gula darah kita di atas 250, sebaiknya olahraga ditunda dulu. Dan pastikan kita tidak mengalami keadaan yang berat. Dengan apa? Dengan memeriksakan air kencing kita apakah ada keton atau tidak. Jadi kalau kita gula darahnya di atas 250, itu artinya sebelum olahraga saja kebutuhan tubuh kita akan insulin kurang. Apalagi kalau kita melakukan olahraga. Itulah yang mengakibatkan kenapa pada saat pengecekan gula darah kita tinggi, sebaiknya olahraga itu ditunda dulu. Nah, selain rutin olahraga, usahakan untuk tetap bergerak dalam aktivitas sehari-hari. Hindari gaya hidup seperti bermalas-malasan, kemudian sedikit gerak fisik dan sedikit membuang energi. Misalnya cuma menonton televisi, main game, atau duduk terlalu lama di depan komputer. Stres yang berlebihan juga dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat. Karena apa? Karena stres akan mengakibatkan pelepasan daripada kortisol alias hormon stres yang berlebihan. Inilah yang mengakibatkan gula darah kita meningkat. Ingat, pada pasien diabetes memang rentan terhadap stres, terutama diabetes yang timbul komplikasi berupa misalnya nyeri pada daerah kakinya atau mengalami luka di daerah kaki, itu pun menjadi sumber stres pada penderita diabetes. Ada lagi yang jika kejantanannya sudah mengalami penurunan, itu juga menjadi sumber stres pada pasien diabetes. Tidak hanya membuat gula darah kita meningkat, stres juga bisa cenderung membuat diabetes berkeinginan untuk terus makan yang manis, sehingga berat badannya mungkin akan jauh lebih meningkat ketika seorang penderita diabetes mengalami stres. Nah, agar stres tidak sampai membuat gula darah kita melonjak, penting sekali untuk
mengendalikan stresnya dan mencoba berbagai macam hal untuk memperbaiki suasana hati, merelaksasi tubuh, dan menenangkan pikiran. Nah, ini ada tipnya. Pertama, cobalah bagi teman-teman yang stres pada saat sedang menderita diabetes, ambillah napas dalam dengan lambat sebanyak 5 kali. Kemudian mendengarkan musik yang menenangkan. Kemudian lakukan beberapa perenggangan sederhana dan cobalah menggunakan posisi yoga. Luangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kita bisa nikmati. Luangkan waktu untuk melakukan hobi kita. Bicaralah dengan seseorang, berkomunikasi, kemudian berkeluh kesah dengan tenaga medis tentang bagaimana mengendalikan gula darah agar stres yang diakibatkan karena mikirin penyakit kita itu bisa segera terobati, sehingga gula darah yang naik karena stres itu bisa segera terkontrol. Cara lain untuk mengendalikan gula darah agar tetap dalam batas normal tentu dengan istirahat yang cukup. Sedikit banyak ya, kurang tidur yang terus-menerus membuat kualitas hidup terpengaruh dan mengganggu sekresi pelepasan daripada insulin. Idealnya tidur yang baik itu ya antara 7 sampai 9 jam setiap malamnya. Tidur yang cukup dapat menyeimbangkan hormon, menghindari stres, dan membuat kita mendapatkan cukup energi untuk beraktivitas dan berolahraga keesokan harinya. Dengan demikian, maka gula darah pun bisa terkontrol. Mengukur dan memantau kadar glukosa dengan alat pengukur cek gula darah merupakan cara efektif untuk mengontrol gula darah. Jadi, rutin melakukan cek gula darah dapat membantu kita mengetahui bagaimana tubuh bereaksi terhadap makanan tertentu. Dengan terus memantau perubahan kadar gula darah, akan lebih mudah untuk menentukan apakah harus melakukan penyesuaian pola makan dan dosis daripada obat yang kita gunakan. Nah, suplemen berguna untuk menambah asupan vitamin dan mineral di dalam tubuh kita. Mengkonsumsi suplemen untuk diabetes sebenarnya memang tidak diharuskan atau diwajibkan, tetapi bisa membantu memperbaiki tubuh kita. Karena intinya suplemen tidak bisa secara langsung mengendalikan gula darah. Apalagi jika kita telah menerapkan ya pola makan secara teratur, asupan makanan telah memenuhi kebutuhan gizi, maka suplemen ini mungkin dibutuhkan. Lalu jadi pertanyaan, suplemen yang mana yang kita harus konsumsi? Sebenarnya semua vitamin itu dibutuhkan pada penderita diabetes. Jadi kita harus pilih saja yang multivitamin yang kandungannya itu ada vitamin D, karena vitamin D dapat membantu mengendalikan gula darah. Vitamin C memiliki peran mengendalikan gula darah dan jumlah kolesterol pada tubuh kita. Harus ada juga vitamin D-nya, vitamin C-nya, vitamin E yang dimana berperan sebagai antioksidan yang mampu mencegah komplikasinya. Jadi mampu mencegah penyakit jantung, gagal ginjal, maupun gangguan penglihatan. Jangan lupa juga pilih obat yang mengandung magnesium. Jadi vitaminnya kalau perlu yang mengandung semua vitamin dan magnesium. Jika kita mengalami kesulitan membiasakan hidup menjalani gaya hidup yang sehat, memang di awalnya sangat susah. Tetapi kebiasaan memang tak akan semudah membalikan telapak tangan. Hal yang terpenting, jangan langsung kita putus asa ketika kita sulit mengendalikan gula darah. Mulailah sedikit demi sedikit dengan menentukan target-target tertentu. Bila berhasil, maka itu akan menjadi dorongan kita untuk selalu berhasil mengendalikan gula darah. Karena apa? Gula darah yang terkontrol terus-menerus itu mampu mencegah komplikasi yang jauh lebih berat. Seperti apa? Serangan jantung, serangan stroke, kaki yang
mengalami luka yang tidak sembuh-sembuh, bahkan bisa mengalami amputasi. Nah, demikian rekan-rekan, bagi teman-teman diabetes, jangan jenuh-jenuhnya untuk mengendalikan gula darah. Bye.